Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua, Bang D. Jadi kita balik lagi di Pode. Kita bakal bahas hal-hal menarik yang seputar dengan kehidupan yang ada di muka bumi Indonesia ini. Jadi gua mau bahas tentang gini. Jadi ceritanya gua dapet komentar dari salah satu penonton kita. Ya. Jadi ada tetangganya yang flexing nih, tapi bawa-bawa nama anggota gitu. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gua sih ya, kalau misalkan bawa-bawa anggota dia dengan alasan pribadi gitu, buat kepentingan pribadi ya. Kalau menurut gua sih, kalau perlu rekam, terus cari tahu dia anggota beneran apa Anggota bohongan gitu ya. apa ngegertak doang kan. Kalau menurut gua sih cari tahu dulu nih. Kalau misalkan ternyata dia anggota bohongan kan bisa kita laporin kan ya. Iya, betul. Sekarang kan udah canggih ya, bisa kita laporin kalau orang-orang yang emang bukan anggota tapi kebanyakan ngaku-ngaku anggota gitu. Bisa kita laporin sih. Yang penting kita punya bukti ya. Ya. Nah, terus kan biasanya nih di lingkungan tetangga ini ya nggak semua ya, tapi ada pasti beberapa yang ibaratnya selek sama kita gitu. Iya. Nggak suka sama kita. Untuk mengatasi itu semua menurut lu kayak gimana nih? Kalau menurut gua sih biarin aja ya orang yang nggak suka sama kita mah ya. Toh kita juga nggak perlu suka dari dia gitu maksud gua. Toh kita juga nggak ngurangin beras dari rumah dia ya kan. Kalau menurut gua sih bodo amat sih, cuek-cuek aja selagi kita ngelakuin hal-hal benar yang nggak ngerugiin dia gitu ya. Itu sih apa ya, jadi jatuhnya Gak enak nih gue posisi duduknya nih begini dah. Jatuhnya jadi kayak ngabisin waktu nggak sih buat ngurusin hidup orang gitu. Mending ngurusin aja hidup diri sendiri itu. Kalau menurut gua sih gitu sih, karena kehidupan kita ini nggak perlu validasi dari orang lain. Iya kan? Kita nikmati aja apa yang Allah kasih gitu. Iyalah, gue suka sih anjir. Maksudnya jangan pernah ngejelek-jelekin. Gini guys, kalau menurut gua ya, kalau lu ngejelek-jelekin tetangga lu mati pasti tetangga lu yang pertama kali nolong. Iya, betul. Baru saudara-saudara lu. Iya. Nah, kecuali kalau misalkan lu di rumah lu banyak saudara-saudara, pasti yang pertama pasti saudara dulu yang nolongin. Tapi kalau misalkan lu tinggal keluarga cuman segitu-gitunya gitu, lu kalau meninggal nggak mungkin gotong badan sendiri anjing. Iya. Nah, menurut lu nih, kan namanya tetangga yang iri kan kita nggak bisa kontrol ya. Tapi kalau misalkan dia udah ke ranahnya ngejelekin kita, apalagi sampai ngejelekin keluarga ya. Kalau urusan sama keluarga sih sikat sih kalau menurut gua. Sikat ya kalau menurut gua nih ya. Sikat maksudnya lu boleh lah, misalkan lu boleh benci orangnya, lu boleh hina orangnya, asal jangan hina keluarganya. Karena menurut pribadi gua harga diri gua lebih berharga daripada harga diri keluarga gua gitu. Kalau menurut gua. Kali harga diri keluarga itu lebih berharga. Iya, gitu lebih kan? berharga. Jadi kalau misalkan lu udah nyolek keluarga lu, apalagi bokap nyokap gitu kan? Iya. Anak mana sih yang mau bokap nyokapnya dihina gitu? Yoi. Kalau menurut gua gitu sih, pasti apapun pasti dilakuin lah. Iya. Kalau misalnya udah jadi kayak gitu, mau baku hantaman juga, ayo gitu kan? Iya, soalnya kan udah ranahnya udah beda kan? Iya. Kecuali kalau misalkan urusan kita doang nih, lu emang misalkan tetangga lu emang nggak suka sama lu, ya udah nyerangnya ke lu doang, bukan ke keluarga. Kan keluarga mah nggak tahu apa-apa bro. Iya, betul. Kalau menurut gua gitu sih. Nah, tapi dari cerita yang gua dapat semalam itu, jadi dia tuh emang apa ya, ibaratnya ya emang sifatnya kayak gitu. Jadi bukan cuman yang dijelekin sama itu, bukan cuman keluarganya dia, tapi bukan keluarga tetangganya doang, tapi keluarganya sendiri pun ikut dihina gitu anjir, sampai mertuanya gitu ikut dijelek-jelekin sama dia. Itu sih toksik sih orangnya sih. Kalau gua itu patut dijeblosin sih kalau kayak gitu sih. Meresahkan sih itu. Dikasih jerak ya. Kasih jerak sih. Pertama kita ngasih tahu dulu dengan cara baik kalau menurut gua ya. Kedua kalinya
dengan kebaikan juga. Ketiga kalinya ya kalau nggak bisa kita lawan, kalau nggak bisa dikasih tahu dengan baik ya kita lawan, kita laporin ke pihak yang berwajib. Ya. Tinggal tunggu tuh siapa yang bakal menang gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan kayak gitu kan ada juga nih yang komen-komen nih kan dia orang punya gitu, orang berada gitu. Ya, Kita kalau menanginnya gimana gitu caranya gitu. ya lu tinggal lihat aja hukumnya. Ya nggak sih kalau Tumpul apa enggak iyalah, gitu ya. Iyalah. Kalau misalkan sampai tumpul viralin aja iya, gitu. berarti kan ketahuan kan hukum di negara kita sampai mana. Gitu sih kalau menurut gua. Toh orang juga pasti tahu kok kebaikan sama kebenaran sama kejelekan tuh yang mana. Iya, betul. Kebenaran sama keburukan tuh pasti terungkap sih kalau menurut gua. Walaupun ya main halusnya mengalah untuk menang lah. Ya. Sekalipun tumpul gitu, ya udah nggak apa-apa mengalah untuk menang gitu. Jadi lu tahu nih kadar hukum di lingkungan lu sampai mana gitu. Lu speak up-nya sampai mana. Lu tahu nih orang-orangnya, oh ini nih orang-orangnya gitu tuh. Kalau menurut gua gitu sih. Dan kalau misalkan kita ibaratnya sistem mau viralin juga, kalau menurut gue netizen Indonesia ini udah cerdas-cerdas sih. Iya. Apalagi kan gubernur kita kan udah bilang siapapun yang salah, siapapun backingannya kalau emang salah sikat, laporin, sikat pokoknya. Tidak peduli dia punya backingan apa di dalamnya. Iya. Bila perlu mau backingnya masukin. Jadi jangan takut untuk melapor gitu kan buat kamu yang sudah komen dan curhat di live kita semalam. Kalau menurut gua sih jangan takut ya, karena masih ada hukum. Kecuali kalau hukum udah nggak ada ya. Lu laporin aja. Yang penting lu udah lapor. Yang penting lu jadi orang jangan takut lapor lah. Kalau emang sekiranya lu udah nggak mampu gitu nampung dia, ya udah lu lapor aja. Lu minta bantuan ke tetangga yang lain. Kalau nggak ke pihak berwajib setempat, RT RW gitu kan. Ya. Biar dia jera apa segala macam. Syukur-syukur sih diusir sih kalau orang yang kayak gitu. Iya sih, gue setuju sih. Soalnya kalau menurut gua kalau orang yang kayak gitu tuh bermasalah banget gitu, nggak toksik banget. Jadi bahayanya kalau dia hasut orang lain buat ngancurin lagi. Bahayanya kalau menurut gua gitu. Betul. Masih mending kalau dia sendiri gitu. Ini kalau dia ngasut orang lain juga gitu, malah jadi tambah penyakit gitu, nggak? Iya, iya. Apalagi buat teman-teman di luaran sana yang punya jabatan tinggi, jangan merasa wah dah punya jabatan. Toh kemarin kan udah ini kan udah viral kan? Iya. Yang punya jabatan ternyata kan bandar juga. Iya begitu. Makanya menurut gua ya kita jadi orang pinter-pinter lah lapor. Kalau emang kita udah kayaknya udah keterlaluan ya lapor aja. Jangan dulu ke pihak yang berwajib lah. Kita lapor dulu ke RT RW dulu, ya. Keamanan setempat dulu, lapor dulu enaknya gimana. Kalau misalkan emang dia jera bagus gitu, kita tunggu kebaikannya. Kalau misalkan ada aparat-aparat kalau nggak yang punya jabatan tinggi dia ternyata belaga songong, kita tunggu jatuhnya aja. Iya. Kita buka seragam dia. Kalau nggak tanpa seragam kita baku hantam siapa yang menang gitu aja sih kalau menurut gua. Tunggu aja, pasti orang pasti ada titik di bawahnya. Tunggu aja. Iya, iya. Kalau menurut gua gitu sih. Berarti kalau misalkan kalian tidak puas dengan keputusan dari pihak yang berwajib, itu masih ada hukuman alam yang untuk menanti kalian. Iyalah. Kalau menurut gua gitu, kalau misalkan lu lapor RT RW-nya diam aja. Ya udah lu lewatin RT RW. Lu sekiranya gua tahu nih, misalkan RT RW setempat lu misalkan biasa aja gitu. Nggak, maksudnya laporan lu nggak naik gitu. Ya udah lu lewatin, lu langsung naikin aja. Langsung naikin polisi ya. Kalau polisi masih belum jerak, lu naikin media. Iya, media sih kalau menurut gua. Media paling ampuh sih menurut gua. Lu media lu tag aja langsung gubernur. Iya. Langsung tag Bapak Dedi gitu, biar langsung di. Kalau nggak salah ada deh pihak-pihak berwajib tuh ada aduan-aduan masyarakat. Kontak laporannya ya. Kontak laporannya. Kalau nggak, lu kalau misalkan pengen cepet nih. Kalau kata di luar negeri mah kayak 911 gitu tuh nggak? Iya, kalau misalkan di Indonesia 110. Nah iya, kalau mau cepet langsung itu aja. Kalau mau cepet hubungi 110 aja. Kemarin juga sempat viral tuh daerah Bandung kalau nggak salah. Jadi kenapa tuh? Gubernur Jawa Barat lewat. Ada seorang pemuda yang ngelaporin di situ ada tempat jual obat-obatan terlarang. Oh iya, gue lihat tuh.
itu bagus juga ya. Harusnya kita generasi muda seperti itu juga tuh nggak? Iya. Toh gubernur kita juga kan apresiasi kita generasi muda berani nih untuk lapor gitu kan. Iya. Buat teman-teman yang udah muak dengan apa bandar-bandar yang kayak gitu kan. Iya. Apa jadi teman-teman kita jadi kecanduan apa segala macem kan. Iya. Langsung sih warung-warung. Tapi dari video itu kalau misalkan gua lihat ya Ika, ada beberapa kejanggalan sih. Ya. Jadi kan awalnya kan si anak itu dikasih uang dulu ya, Ya. sama si Bapak Dedi. Disuruh beli. Ya. Nah, laporan dari warga yang pertama, dia bilangnya warungnya, tokonya itu baru tutup. Nah, tapi pas ketika si Pak Dedinya datang ke situ, dia bilangnya udah tutup selama sebulan apa setahun ya, gue lupa. Kalau menurut gua sih itu nggak janggal. Kalau menurut gua ya, itu rata-rata pasti orang Nutupin. tutup lah. Pasti Iya. tutup lah. Soalnya kan pasti kebagian juga. Iya, pasti. Menurut gua. Nggak mungkin nggak. Keamanan lah ya. Iya, ngasih tahu lah bocoran. Karena kan sebelumnya kan dia dari jarak jauh ya laporannya ya. Terus Pak Gubernur juga kan bilang berarti dia udah ngedenger waktu masih di sana, berarti kan udah bocor duluan, makanya dia langsung tutup. Kalau menurut gua gitu sih. Jadi nggak ada. Kalau menurut gua sih kalau itu bukan janggal ya, itu justru menurut gua sebagai warga setempatnya itu malu lah dia nutup. Iya, betul. Harusnya ada awareness karena obat-obatan kayak gitu tuh sangat berbahaya gitu kan. Iya. Efeknya entah lu mau OD, canduan anjing, nanti lu jual barang-barang. Ya penurunan pemikiran juga. Iya. Jadi harusnya lu ibaratnya bisa berpikir dengan matang, tapi karena lu mengonsumsi obat-obatan terlarang malah jadi nggak bisa mikir gitu. Iya. Kalau menurut gua gitu sih, ya kalau dari gua ya pesennya satu aja sih, lu pertama jangan narkoba, yang kedua ketika lu punya jabatan jangan lu salah gunakan sih. Iya. Ya lu berbuat baik aja karena kita nggak tahu hukum alam tuh yang mana yang baik. Karena karma tuh selalu ada bos. Iya iya. Hari sial tuh nggak ada di kalender menurut gua. Jadi kalau misalkan ya lu berbuat baik lah. Toh suatu saat lu jatuh, lu nggak tahu kebaikan mana yang bakal nolong lu. Itu aja sih kalau menurut gua. Iya. Tapi ini balik lagi ke cerita yang tadi nih. Jadi cerita yang si teman kita ini sebenarnya ada cerita kocaknya ya. Apa tuh? Jadi kan si tetangganya ini yang gue bilang dari awal, dia bilang bawa-bawa nama instansi ya. Iya. Nah, tapi dia bawa-bawa nama instansi karena sepupunya ini mau nikah sama anggota. Nah, ketika terjadi pernikahan, ternyata nikahnya bukan sama anggota, ternyata sama tukang pakan ternak. Itu sih udah jelas ya. Kalau udah jelas gitu itu lebih enak sih kalau menurut gua. Itu lu tinggal lawan aja dengan tingkah laku dia gitu maksudnya. Masalahnya itu dia udah ngaku-ngaku nih gue mau nikah nih sama anggota gitu kan, tapi ketika kenyataannya dia nikah sama tukang pakan ternak tuh udah malu banget anjir. Ya kan berarti kan anggota-anggota di lingkungannya kan berarti kan cerdas ya. Karena itu orang gitu toksik kan. gitu kan. Jadi nggak ya instansi mana sih yang mau nikah sama yang punya keluarga toksik. Iya, dia punya riwayat jelek gitu. Pasti semuanya pengen yang baik-baik aja dah. Iya. Kalau menurut gua gitu sih, itu kocak sih anjing. Kocakan sih itu sumpah asli. Jauh banget turunnya. Kalau menurut gua gitu aja guys. Gua disclaimer ya, bukan maksud gua buat ngejelekin tukang pakan ternak ya. Iya. Tapi maksudnya lucu aja ceritanya itu. Si oknumnya itu ya yang ngaku-ngaku mau nikah sama ini, ternyata lu bukan sama itu gitu kan. Iya. Si yang jadi kocaknya itu bukan si pakan ternaknya, bukan. Kalau menurut gua gitu sih, kocak sih aja. Mungkin dari gua segitu aja. Nah, lu gimana kalau misalkan menurut pandangan lu dari cerita itu tadi? Kalau menurut gua ya, yang pertama kalau misalkan lu punya lingkungan tetangga yang toksik, yang kata lu bilang tadi, yang pertama itu lu laporin dulu ke pihak RT RW-nya. Kalau misalkan dari pihak RT RW nggak bisa naik, kita naikin ke polisi. Nah, kalau misalkan dari polisi kita nggak ada respon, kita baru naikin ke media. Teman-teman dari media juga pasti bakal bantu yang kayak gitu. Pasti sih. Soalnya netizen kita udah cerdas sih. Ya, kalau nggak lu tag
ini gua, ntar gua bantu Iya. naikin lagi. Ya mungkin segitu aja dari gua. Kalau misalkan ada curhatan-curhatan lagi, boleh curhatnya di live aja ya. Kita lihat Boleh di live kita di aplikasi sebelah. nanti dicantumin dah. Ya, Oke, nanti pokoknya lo pantau IG gua aja. Ya. Nanti gua bakal share-share di IG juga. Oke. Oke. Oke, see you di next video. Bye bye.